berani-beraninya mau kabur? Hah? Udah mabok lo, nggak bayar. Udah gitu mau coba kabur lo? Hah? Kutu kupret dasar lo, Nih, lo terima nih. Hapus lo. Orang kayak lu tuh harus gua kasih pelajaran. Iya nggak, bro? Betul, men. Ayo kita ajar dia sampai mampus, biar tahu rasa. Tunggu bang. Tunggu bang. Saya bayar bang. Sekarang lo ambil duitnya di rumah dan di motor buat jaminan gue. Ngerti lo? Waduh, jangan dong bang. Ntar saya mau naik apa bang? Ya jalan kaki lo. Udah jangan banyak bacot lo, cepet. Bawa. Lo denger ya? Kalau sampai besok lo nggak bawa duit nih ke warung, ini motor akan gue jual, tau lo? Ini aja gue jual nih. Ini lebih dari cukup. Rosit! Mau dibawa kemana TV itu, nak? Ah, ini bukan urusan ibu deh. Nak, jangan. TV ini peninggalan bapakmu. Ah, bodoh. Yang mau jual. Rosit! Rosit! Mohon kehadiratmu dalam sunyi doaku. Beri aku cahayamu, pelita langkah hidupku. Dengarkanlah doaku agar jauh aku dari siksa azabmu. Berilah aku ampunanmu, Allah. Aku yang penuh nista, tak berharga, meniti setapak rahmatmu. Dengar ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengarkanlah doaku. Astagfirullahaladzim. Kamu mabuk, nak? Nah, udah nggak usah ikut campur. Rosit, semalam kamu pergi bawa TV peninggalan bapakmu. Sekarang kamu pulang subuh dalam keadaan mabuk. Kamu tahu, nak? Minuman itu haram hukumnya. Ah, tau apa sih urusan anak muda? Orang tua ikut campur aja. Aku ibumu, nak. Lebih baik ibu kerja aja yang baik. Nggak usah ikut campur urusan anak muda, tau nggak? Udah, sekarang mau tidur nih. Jangan berisik ya, awas. Ya Allah. Apa yang terjadi dengan anakku, ya Allah? Sadarkanlah ia, ya Allah. Tunjukkanlah ia jalan yang benar. Bu! Bu! Ibu! Bu! Ah! Ah! Mana sih nih? Oh iya, ibu pasti lagi keluar. Lebih baik gue susul aja. Pasti jam segini duitnya udah kekumpul nih. Iya.
Ada apa, Nak? Bagi duit, Bu. 100.000 aja. Astagfirullahaladzim. 100.000. Ibu nggak punya uang segitu, Nak. Ibu pelit amat sih. Perhitungan amat sama anak. Bukannya pelit, Rosid. Coba nih kamu lihat nih. Dagangan ibu belum banyak yang laku. Ah, bohong coba sih. Nak, aduh. Lihat. Jangan, Nak. Rosid, jangan. Minggir. Minggir. Jangan. Nah, Rosid. minggir. Minggir. Nah. Minggir ya. Nah. Minggir ya. Masa cuma segini sih? Ibu dari siang kemana aja? Demi Allah, Rosid. Ibu udah keliling kampung. Tapi memang lagi sepi pembeli, Nak. Masih disimpan ya sendiri ya? Enggak. Memang masih belum banyak yang laku. Bodoh. Astagfirullahalazim. Ada apa ini? Rosid, kamu apakan ibumu? Gak usah ikut campur ya. Maaf Rosid, saya tidak bermaksud ikut campur. Tapi kamu telah merusak dagangan ibumu dan membuat dia menangis di tengah jalan seperti ini. Ini jelas hal yang tidak baik, Rosid. Ah, jangan mentang-mentang Pak Haji deh. Nasihatin yang apa-apa macem-macem. Bukan begitu, Rosid. Ah, bodo amat dah. Maafkan anak saya, Pak Haji. Saya juga nggak tahu sepeninggal ayahnya, Rosid jadi liar. Tolong saya, Pak Haji. Tolong saya untuk dapat menasihati Rosid. Saya akan membantu ibu semampu saya. Tapi saya harap ibu harus bersabar. Karena ini semua adalah ujian dari Allah. Saya berusaha mendekati Rosid dan menyadarkannya. Mudah-mudahan dia kembali ke jalan yang benar. Tapi ibu sabar ya. Aduh, jalan-jalan di mall mana cukup. Kalau duitnya cuma 30 ribuan. Gimana caranya ya? Nah, ini dia nih mangsa yang empuk. Sip, mumpung sepi nih. Dek, sebentar deh. Ini kalungnya buat. Jangan, Bang! Jangan! Diam. Berisik. Jangan, Bang! Denger ya, gue jangan ngomong ke siapa. Kalau lu ngomong ke siapa, gue bunuh lo. Jangan, Bang! Denger ya. Jangan! Jangan, Bang! Abang, aduh, abang makasih banyak banget ya. Wati udah dibelanjain, Wati senang banget. Sayang. Pokoknya, kalau kayak ginian doang sih mah, kecil. Pokoknya bakal abang beliin buat Wati. Karena abang nih sayang sama Wati. Abang mah gombal, Wati nggak percaya. Nggak percaya? Ya ampun. Kalau perlu nih, abang mati juga nggak masalah deh buat Wati. Asalkan Wati juga sayang sama abang. Iya abang, Wati pokoknya sayang banget sama abang. Dasar laki-laki tolol. Sini. Abang. Aduh, tutup pintu dulu, dia kan malu. Ya. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang terang bagi anakku. Jauhkanlah ia dari segala pengaruh-pengaruh yang buruk. Dan berikanlah hamba-Mu ini kekuatan, ya Allah, dalam menjalankan cobaan ini. Amin.
Bu! 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 Bu di mana sih, Bu? Ada apa, Nak? Ibu gimana sih, Bu? Saya ini lapar, masa meja makan gak ada makanan? Ibu nggak punya uang untuk beli beras. Tadi siang kan uang ibu sudah kamu ambil semuanya. Dan dagangan ibu juga sudah rusak berjatuhan di tanah. Ah, saya nggak peduli. Ini tugas ibu, tau nggak? Saya kan laki ibu. Ibu terus bisa kasih saya makan, tau nggak? Ah, Dari mana ibu dapat uang untuk beli makanan? pokoknya nggak peduli. Pokoknya sekarang ibu cari makan, saya lapar sekarang, Bu. Cepetan! Cepetan! Assalamualaikum. Bu Minah, ada apa menangis di sini? Waalaikumsalam, Pak Haji. Saya nggak apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa, mana mungkin Bu Minah duduk sendiri malam-malam menangis di sini? Betul, Pak Haji. Saya nggak apa-apa kok. Ibu tidak usah bohong sama saya. Soal Rosid lagi ya? Saya nggak punya uang untuk beli beras. Sementara Rosid memaksa saya harus keluar mencari makanan karena dia lapar, Pak. Sekarang begini saja, Bu. Ibu ikut saya ke rumah. Kebetulan di rumah saya lagi banyak makanan. Ayo, mari ikut saya. Nggak usah, Pak. Sudah. Mari ikut saya. Ini makanannya, Nak. Bu. Dapat makanan di mana nih, Bu? Tadi Haji Sanusi mengajak ibu ke rumahnya dan memberikan makanan ini buat kita. Apaan nih, Bu? Ibu kenapa nggak bilang? Kalau dapat makanan dari Haji Yusuf pahlawan itu. Emang kita wakil miskin apa? Kamu jangan marah dulu, Nak. Haji Sanusi bermaksud baik. Baik apaan? Dia tuh menghina kita, Bu. Kurang ajar, Bu. Hajar tuh orang. Kamu mau kemana, Nak? Kasih pelajaran tuh orang tuh. Sang. Jangan, Nak, jangan. Minggir. Rosid! Sesungguhnya yang membedakan manusia di mata Allah adalah akhlak. Dan Allah tidak pernah melihat manusia itu dari jabatannya dan kekayaannya. Jadi kita hidup di dunia ini, apapun jabatan yang kita pangku dan kekayaan kita sebesar apapun, itu tidak menjamin kita. Pak Haji. Apa-apaan nih? Hah? Ngasih ibu saya sepiring nasi. Emangnya saya fakir miskin? Jangan mentang-mentang orang kaya bisa saya enaknya kayak gitu. Rosid, sabar. Mari kita bicarakan baik-baik. Masuk. Nggak perlu. Asal tahu aja Pak Haji ya. Boleh orang sekampung sini Pak Haji ceramain. Tapi Pak Haji jangan ikut campur urusan keluarga saya. Ngerti nggak? Habis dari sini mau kemana, Bang, kita? Kita mati. Abang? Lu siapa? Abang apa-apaan sih pakai mukul tamu Wati segala? Gua nggak suka lo ngobrol sama nih orang. Ngapain sih lo ngobrol-ngobrol? Abang tuh udah gila ya? Pekerjaan Wati memang selalu seperti ini, Bang. Melayani tamu-tamu yang datang ke sini. Ingat, Bang, Abang itu bukan siapa-siapa Wati. Jadi Abang nggak berhak marang Wati. Abang! Security! Security, tolong! Security! Keluar kamu! Mau jadi jagoan ya? Ini cewek gua. Abang apa-apa kan? Siapa sih, Wat? Nggak tahu. Siapa sih? Abang.
Abang jangan diam aja dong, Bang. Abang ngomong. Abang kenapa sih? Marah ya sama Wati? Abang ngomong. Iya deh, Wati ngaku salah. Karena Wati itu kemarin lebih belain tamu daripada abang. Ya kan? Maafin Wati ya, Bang. Tuh kamu cantik, Ti. Tapi kamu lain kali jangan kayak gitu dong. Iya deh, lain kali nggak gitu lagi. Wati janji, ya. Aduh, Wati makin sayang banget sama abang. Ya, Bang. Abang, Kenapa, sayang? abang tuh cinta nggak sih, Bang, sama Wati? Oh, sayang banget. Abang sayang banget ya, Wati. Kalau emang cinta sama Wati, Wati perlu bantuan abang nih. Ayo, ngomong aja. Pasti abang bantu. Bener ya, Bang? Bener. Abang tahu nggak? Sebetulnya Wati itu pengen minta uang sama abang 1 juta aja. 1 juta? Buat apa? Aduh abang, orang tua Wati tuh di kampung sakit keras, Bang. Abang buktiin dong kalau abang cinta banget sama Wati. Abang buktiin. Wati, kasih abang waktu ya. Ya sekitar 2 hari 3 hari gitu deh. Kena juga gue bohongin. Terima kasih banyak ya, Bang. Wati itu makin cinta banget sama abang. Aduh, dari mana ya gue bisa dapat duit 1 juta? Ibu pasti nggak punya. Ya, handphone ini paling cuma laku 400.000. Masih kurang 600.000 lagi. Dari mana ya? Rupanya ibu masih punya emas yang bisa gue jual. Ditambah handphone ini, bisa lebih dari 1 juta nih. Sip. Kamu mau ikut wudhu? Mau sholat? Bu, cincin ibu buat saya aja. Cincin ini buat apa, Rosid? Ini kan cincin kawin peninggalan almarhum ayahmu. Bapak udah nggak ada. Cincin itu berarti udah nggak ada artinya kan? Lagian ibu juga udah tua, ngapain sih pakai perhiasan segala? Astagfirullahaladzim. Rosid, kamu benar-benar tidak menghargai orang tua. Tega-teganya kamu bicara begitu sama ibu. Udah sini. Enggak. Bu. Aduh. Bu. Udah sadar, Bu? Di mana ini, Nak? Di Puskesmas. Ya. Ibu ingat. Kamu mau mengambil cincin ibu kan? Dan kamu mendorong ibu dari kamar mandi kan, Sid? Ini salah ibu sendiri. Coba ibu ngasih aja baik-baik. Kan nggak bakal harus kayak gini, Bu. Oh, Sid.
cincin ini peninggalan almarhum bapakmu, nak. Udah deh, Bu. Pokoknya gini aja, Bu. Kalau ntar ada yang nanya, bilang aja ibu kepleset di kamar mandi. Terus cincin ibu hilang pas lagi wudhu. Ya, Bu ya? Bilang aja gitu. Tega-teganya kamu berbuat ini sama ibuku, nak. Bu, jangan nangis. Jangan nangis nggak? Tanda yang curiga. Jangan nangis, Bu. Diam nggak? Bu. Waalaikumsalam. Sudah siuman, Bu Mina? Ngomong-ngomong bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sudah mendingan, Bu. Bagaimana kejadian sebenarnya sih, Bu? Begini, Bu. Biasa ibu saya tuh jatuh pas lagi di kamar mandi gitu. Jadi ya gitulah, Bu. Kayak sekarang gini. Oh begitu, Bu Mina. Untungnya Rosi cepat bawa ibu ke puskesmas. Lain kali hati-hati ya, Bu. Iya, Bu. Hati-hati, Bu. Kira tidur juga. Bu, diam. Ini Rosid. Sid, kamu mau apa lagi, nak? Kamu mau ngambil cincin ibu ya? Enggak, nak. Enggak boleh. Enggak boleh, Rosid. Aduh, sialan. Ini orang tua bangun lagi. Gimana caranya ya? Biar dia ngasih cincinnya. Gua tahu caranya. Bu, gini, Bu. Ibu tenang dulu. Rosid mau gadain cincin ibu buat pengobatan ibu. Soalnya kan ibu lagi sakit. Buat pengobatan ibu. Iya. Dan nanti ditebus lagi ya, nak. Iya, Bu. Ntar kalau kita udah punya duit, kita beli lagi, Bu. Kita tebus. Sip. Bisa juga nih orang tua gue bohongin. Jadi gue bisa ngasih apa yang minta Wati. Wati. Ini uangnya 1 juta buat kamu. Abang ini beneran, Bang? Beneran dong. Karena abang udah bilang, pokoknya apapun yang Wati minta, pasti abang kasih. Aduh, pokoknya abang itu bener-bener jagoan deh. Nggak ada yang jagoan selain abang pokoknya. Gimana kamu, nak? Kenapa kamu meninggalkan ibu sendirian di sini? Bu Mina, bagaimana keadaan Ibu? Sudah membaik kan? Sebenarnya hari ini Ibu Mina boleh pulang loh. Ibu sudah nggak pusing lagi kan? Maaf, suster. Saya masih menunggu anak saya. Anak saya sudah menjual cincin buat biaya pengobatan, Sus. Dari tadi pagi sudah pergi. Sampai sekarang anak saya juga belum datang. Saya takut terjadi apa-apa sama anak saya, Sus. Ibu nggak punya saudara lain selain anak Ibu? Ibu memang harus menyelesaikan pembayarannya dulu, baru boleh pulang. Ya sudah, sekarang Ibu istirahat dulu. Mungkin anak Ibu baru datang besok. Istirahat dulu, Bu ya.
Bu. Kami baru bisa menjenguk sekarang. Kami baru pulang dari Luar kota. luar kota semua. Terima kasih udah nengokin saya. Rosidnya sedang kemana, Bu? Itulah Bu, dari kemarin pagi Rosi sudah menjual cincin saya untuk biaya pengobatan. Tapi sampai sekarang dia belum datang juga. Dan semestinya saya udah bisa pulang dari kemarin. Astagfirullahaladzim. Biar saya yang mengurus biaya pengobatan rumah sakit ini. Ibu siap-siap pulang ke rumah, nanti dibantu sama istri saya. Nggak usah, biar saya nunggu anak saya aja. Tidak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ini sudah kewajiban kita untuk saling membantu. Ya, Pak ya? Iya, Terima kasih ya Bu. Pak. sama-sama. Sama-sama. Sebentar Bu ya. Maaf kalau saya banyak ngerepotin ya Bu. Nggak apa-apa. Ibu sabar ya. Assalamualaikum. Rashid. Ayo Bu, masuk. Biar Ibu Mina istirahat dulu. Pak, tega banget si Rosid itu ya. Masa sudah malam begini belum pulang juga? Coba, Pak, kalau kita nggak datang, bawa makanan. Kasihan kan Bu Mina? Ya, sudahlah Bu. Kita tidak usah menyombongkan kebaikan yang kita lakukan. Bukannya begitu, Pak. Cuma Ibu heran aja sama kelakuan si Rosid yang nggak mau peduli sama ibu kandungnya sendiri. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan Rosid bisa sadar dan kembali kepada orang tuanya. Itulah harapan kita kan. Itulah mudah-mudahan ya. Masya Allah, ya Allah. Aduh, Abang. Naik motor ugal-ugalan. Ibu tidak apa-apa? Nggak apa-apa. Aduh. Abang kok berhenti sih? Udah sampai nih. Udah nyampe. Rosid. Rosid. Astagfirullahaladzim. Rosid. Siapa perempuan itu, Nak? Kenapa kamu bawa dia ke kamar? Ini pacar Rosid. Ibu apaan sih? Ganggu aja udah. Udah nggak usah ganggu deh. Ah. Udah pergi. Udah. Ya Allah. Kesalahan apakah yang hamba lakukan hingga anakku begitu rusaknya? Ampunilah ia, ya Allah. Ampunilah segala kesalahan hamba yang tidak bisa mendidiknya menjadi anak yang soleh. Ya Allah, bukakanlah hidayah untuknya. Berikanlah jalan yang terang untuknya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
punya Bang Rosid ya? Iya. Kenapa? Nggak apa-apa sih. Kamu itu siapa? Berani-beraninya tidur di tempat laki-laki yang bukan murim kamu. Tanya aja sama anak ibu sendiri. Toh Bang Rosid juga kok yang ngajakin saya ke sini. Oh iya, bikinin saya kopi dong cepetan. Astagfirullahaladzim. Kamu betul-betul nggak tahu malu ya? Kenapa sih? Ini loh, aku tuh minta dibikinin kopi tapi nggak dibikin-bikinin. Bu, bikinin kopi dong 2. Mana sih? Bikinin. Yang ketemu aja. Subhanallah, walhamdulillah. Saya tidak menyangka, Bu, kalau si Rosi telah berbuat keji kepada Ibu. Sabar, Bu. Tawakal. Ini cobaan dari Allah. Minum dulu ya, Bu ya. Si Bu. Saya udah nggak tahu lagi harus bagaimana, Pak. Saya udah nggak kuat dengan cobaan ini. Bu Minah, Ibu tidak boleh berkata seperti itu. Itu tidak baik. Percayalah, Bu. Allah tidak akan memberi cobaan lebih daripada kemampuan umatnya. Percayalah. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Baiklah, saya dan pengurus kampung di sini akan datang ke rumah Ibu dan mencoba untuk menyadarkan si Rosid. Bagaimana, Bu? Terserah Pak Haji aja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan si Rosid bisa sadar dan kembali ke jalan yang benar. Ya, Duh, aku masih pengen bobo. bikinin bobo. Hmm. Ntar dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Rosid. Ada apa nih? Kami cuma ingin menanyakan, benarkah kamu sudah tinggal serumah dengan perempuan yang bukan muhrimmu? Dia pacar gua. Ada apa emangnya? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Rosid, kamu benar-benar sudah sesat. Berkali-kali kamu melukai hati ibumu. Dan sekarang kamu membuat malu hati ibumu dan kami, warga kampung di sini. Dengar ya, ini nggak ada urusannya sama lu semua. Ini rumah gua sendiri. Gua nggak numpang sama lu pada, ngerti? Sabar, tenang. Tenang anak-anak, tenang. Rosid, kami sebagai pengurus kampung di sini tidak dapat menerima pelakuanmu yang biadab itu. Kami harap kamu cepat sadar dan bertobat. Kalau tidak, kamu segera keluar dari kampung ini. Tenang. Mulai detik ini, gua pergi dari kampung sialan ini. Abang, abang masih punya duit gak? Punya sih sedikit. Kenapa emangnya? Kalau habis gimana bang? Sedangkan abang kan yang larang Wati untuk gak terima tamu lagi. Iya kan? Pokoknya abang harus tanggung jawab. Iya. Ini abang juga lagi mikir. Abang, rumah yang ditempatin sama ibu abang, itu kan juga rumah abang. Iya, tapi kan abang diusir sama orang kampung situ. Aduh abang, kenapa susah-susah? Gadein aja rumah itu. Toh itu juga warisan dari bapak abang, iya kan? Abang tuh masih berhak atas rumah itu bang. Jangan salah. Iya. Kamu tuh emang pinter tau gak? Besok siang, abang bakal ke rumah itu ngambil surat-suratnya.
Rosid, mau kamu apakan surat-surat ini, nak? Hah? Ibu mau apa, ha? Mau ngerebut dari saya? Saya ibu tahu ya. Ini warisan dari Bapak. Saya juga berhak atas rumah ini. Kamu mau apakan surat rumah ini? Hah? Mau dibawa kemana? Berhubung saya diusir sama orang kampung sini, saya mau gadain rumah ini. Kamu memang anak kurang ajar. Kamu anak durhaka, kembalikan surat. Kembalikan. Rosid! Yuk, sayang, kita minum yuk. Yuk, tos bang. Sayang, pokoknya rumah yang itu udah digadain. Beres. Abang, tapi abang jangan lupa ya nanti beliin Wati kalung yang bagus banget. Benang kalau kalung kecil. Ya, abang udah kaya pokoknya nih. Ya udah, tos lagi bang, tos lagi. Ayo, kita minum lagi. Abang, kayak mau hujan deh. Udah nggak usah takut. Jalan emang nih. Nggak takut. Gue udah punya semuanya. Udah nggak usah takut. Mau hujan? Mau hujan abang? Aduh, Jalannya juga. abang berlindung bang. Astagfirullahaladzim, mengerikan sekali. Ayo kita angkat yuk. Ayo angkat. Ayo angkat. Ayo. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum Bu Minah. Waalaikumsalam, Pak Haji. Ada apa ya, Pak? Ibu Minah harus ikhlas. Semuanya ini adalah rencana Allah. Serahkan semua kepada Allah. Apa yang terjadi, Pak? Rosid, Bu, tertimpa pohon, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rosid. Sabar, Bu. Ikhlaskan dia, ya. Assalamualaikum. Wah, ini ibunya nih. Wah, ini ibunya nih. Ibunya nih. Allah. Rosid. Kamu sudah menyakiti hati ibu, nak. Kamu sudah membuat ibu menderita. Sabar, Bu, sabar. Ibu memaafkan segala dosa-dosamu di dunia ini. Semoga Allah mengampunimu, nak. Ikhlasin, Bu. Ayo, tolong, adik-adik. Tolong diangkat dulu pohonnya. Ayo kita angkat. Ayo, tolong. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saat
hatiku marah.